itu dia semangat yang masih membara dan seperti biasa Jawhead. Smart Missile lah yang akan membantu cepatnya pattern farming dari tiap-tiap jungler yang bersama dengan Jawhead itu sendiri. Balik lagi menuju ke landing, ya pattern seperti biasa. Ini akan bermain lebih agresif harusnya. Yap. Kenapa? Karena mereka pede banget ada Jawhead di early. Yap. Nah, kalau misalnya Jawhead di early ini akan membuat Idok akan menjadi mangsa. Karena kalau udah main di arah mid atau level 4 ke atas, Idok bisa jadi malah petaka. Yap, cuman masalahnya untuk melemparkan Idok ataupun Idok yang akan menjadi orang terdepan terus-terusan ini bukan menjadi pilihan yang baik juga. Dan seperti inilah penampakan dari XP Land ya, masih adu mekanikanya. Ya kalau ini akan agak bonyok sih ya. Sampai turtle lah bisa kita bilang. Nah tapi kalau ngomongin di arah Godland, nah ini gue belajar dari Kelra loh. Gue sempet lihat Kelra itu dia nggak pernah ngabisin Rhapsody-nya. Yep. Dia selalu ketika peluru terakhir mengeluarkan energinya banyak, di stop sama dia. Bahkan kalau minionnya udah habis, itu pasti di stop sama dia. Yang paling kelihatan itu apabila dia kayak membantu kayak ngambil ke orange buff atau purple buff gitu. Itu kelihatan banget naik turunnya. Jadi setengah dia lepasin, setengah dia lepasin, setengah dia lepasin. Bakal terus-terusan kayak begitu. Jadi Rhapsody-nya ada terus dan itu adalah salah satu trik ya teman-teman ya. Kalian yang mungkin bermain Granger, kalian bisa menggunakan hal tersebut. Dan belum ada sebuah hal yang memang benar-benar dilakukan juga oleh masing-masing pemain dari tiap-tiap tim ini. Karena dengan ada turtle yang muncul, dua roamer dari masing-masing tim sudah langsung menampakkan wujudnya. Sudah langsung set up. Dan siapakah yang akan langsung men-take over turtle tersebut? Kalau setup kali ini mungkin masih bisa dimenangkan oleh Onyx Philippines. Pertama, lihat dia udah double score di sana. Idok belum ada implosion, dia cuma punya secret hammer. Dan kita lihat apakah Sujin berani masuk ke dalam. Idok mencoba untuk mengusir sosok dari seorang Kirk. Meanwhile di sana reset kena shadow kill. Karena Crimson Bacon lagi, tapi damage-nya masih belum cukup. Riz masih selamat. Backline-nya bakal kemudian tersayang-sayang. Ada pangan Sojin berhasil men-take down. Melepaskan dari Onyx Philippines di backline. Can't pass with everybody seperti biasanya. Tapi Kirk terlalu kuat. Walaupun harus tumbang. Dan turtle pertama masih bisa diamankan oleh para pasukan dari tim RRQC harusnya. Brusco, one last man standing. Dia nggak akan ada jalan untuk pulang. Meanwhile, sosok Super Prince dengan Louis-nya berhasil mendapatkan double kill. Setidaknya at least dalam kegagalan mereka mendapatkan turtle, 2 poin kill mereka dapatkan. Yap. 2 game tanpa mendekreditkan hero yang lain kembali. Paupeus yang mengambil peran untuk bisa ya. Benar-benar untuk bisa menghabiskan soft skill yang ada. Untuk bisa nge-zoning player yang ada. Paket komplit dari Paupeus benar-benar ditunjukkan di tiap permainan di game yang pertama. Dan di turtle barusan. Ya, turtle pertama. Memang kalau data juga sebenarnya emang Joy yang punya power akan turtle pertama. Iya. Tapi selanjutnya ini akan berbahaya untuk Prince. Prince juga harus nyimpen Crimson Bacon-nya. Gak bisa sembarangan. Kayak tadi, ketika udah gak ada flicker, karena Crimson Bacon, dia gak punya jalan untuk pulang. Untung aja damage-nya King Kong itu gak cukup. Belum cukup kan? Bayangin kalau damage-nya cukup. Prince tumbang, powernya jadi 4 versus 5, itu gak akan adil untuk para pasukan dari RRQC. Oke. Ini masalah Idok sekarang punya flicker. Idok mau ciptain sebuah momentum ini bisa banget sih. Kalau hammernya berhasil sih. Yes, tapi di depan sana Kirk bakal coba tunggu dengan ada Coach Pathway, bakal coba ditarik-tarik, nggak ada yang berani masuk, dan itu dia the power of Super Prince dengan Louis-nya bermain dari front to back, kayaknya bukan jawaban untuk RRQ. Yap, terlalu beresiko juga Gue kan. menyarankan sih untuk RRQ bermain dari front to back kayak gitu. Flanking adalah jawaban untuk seorang Super Prince sih menurut gue. Terlalu berbahaya juga di depan umum tadi emang benar-benar kalau mau ngambil high loss walaupun tadi belum ada implosion yang keluar, belum ada flicker yang keluar, modal dengan sikat hammer, source damage dari rekan-rekannya juga belum cukup tadi, nggak mau dipaksain. Sebuah pemilihan keputusan yang cukup baik dari RRQC barusan. Yes. Tapi kalau kita melihat kondisi dari RRQC, mereka kali ini benar-benar ngasih waktu untuk sosok Toy di head-to-head jarak into the lane game. Mungkin Toy ini bisa menjadi jawaban. Karena ngomongin dari Kelra, selama dia Sky Pistol-nya nggak aktif banget, nggak benar-benar stacknya banyak, itu Kelra juga bakal akan sulit untuk mengembangkan seorang Idok ataupun seorang Dyna. Ini pemilihan cukup berani juga loh dari Toy-Toynya emang benar-benar ingin mengamankan flicker. Ya. Benar-benar mau flicker. Karena kalau ngomongin ke arah Purify, sebenarnya ini jawaban untuk gimana caranya Toy untuk bisa masuk ke dalam sih. Dia nggak berani lawan depan. Dia nge-flame lagi. Posisi terbuka di arah Turtle. Brusco memberikan jawaban. Gareth bisa keluar dengan Sonic Knot, membuat Brusco mengeluarkan Unstoppable Force-nya, tapi ditahan benar dengan sama maksimal. Dan Barret mencari Sojin berhasil mendapatkan satu poin kill atas King Kong kembali. Membuat Tarpas dari tim RRQC mendapatkan keutamaan Sojin. Double kill dan Super Prince terperangkap. Maka coba di take down. Ter-take down Super Prince. One last hit berhasil dimakan. Tapi jangan lupakan Papulung. 1
kejar team fight yang terjadi diawali lagi oleh Dairen. Benar-benar diawali oleh Dairen. Dairen tidak menyelesaikan begitu saja, tapi dia akan terus-terusan menemani. Dan tadi Ritz lah yang menjadi satu positif untuk bisa mengatakan damage. Dan sekarang ada semua hal lagi dilakukan. Astral Force-nya dan ada satu hal yang membuat No. Terlalu bersemangat. Shutdown 2 kali tumbang dari King Kong. Dibayarkan dengan satu shutdown Susujin. It's totally worth it. Dan bahkan di depan sana Brusco langsung coba di teleportation dengan Super Prince Tour and Travel karena bottom lane untuk coba melakukan cover terhadap Kelra. Karena melihat kondisi Kelra yang sangat owning, ini berbahaya banget sih untuk para pasukan dari tim RRQ Aussie. Jadi dia mulai agak concern ke arah Kelra. menjadi hal yang sangat-sangat cukup berimbang jadinya nih. Dari perolehan tadi network yang cukup ya, cukup banyak loh networknya tadi. Dan sekarang hanya berperform sekitar 1100 dan ada kesempatan lagi di bagian bawah. Tapi Kelra, itu dia Kelra. Sekali dari Skypisternya udah aktif, udah menyala, dia bakal langsung mengeluarkan jurusnya. Dia langsung harus shadow kill ke arah tengah dan race. Crimson Mega 7 for this time. Dairen sedikit melakukan cover terhadap sosok seorang Ritz. Bayangkan gak ada Dairen, itu sekalipun ada absorb damage dari Crimson Beacon itu gak akan berguna. Dan ini dia, satu sosok orang yang cukup mengerikan harusnya. Dari tim Arkeosi udah mulai paham harusnya kalau Kelra dengan Rangers, dia safety banget mainnya. Yep. Pasti ada di ujung berung dia. di ujung burung. Cuman masalahnya sekarang Toy juga ya. Toy bisa dibilang ya, dari sisi leveling Toy sangat-sangat baik sekali. Dia bisa mengamankan begitu banyaknya juga dari wave minion yang ada. Dan sekarang mereka memfokus lagi di area Delta Troll-nya. Barusan dengan Lantern Flare yang memang dikeluarkan ini dia. Itu blessing to end from Toy. Mempura-pura dengan backline pada pasukan dari Demonic Philippines. Sosoji mencoba untuk melakukan eksekusi. Tapi Rinsya langsung melakukan polemnya damage. Berhasil mendapatkan curve. Membuat para pasukan dari tim Arkeosi mendapatkan 4 point kill. Dan juga bahkan Demonic Philippines harus kehilangan turtle mereka. What a implosion from Ido. Finally, momentum hero yang kita tunggu dari Ido sudah memberikan jawaban. Diberikan implosion yang begitu baik mengawali semuanya, menghabiskan 4 player sekaligus. Wah gila, Ido make a move gambling yang sangat berani dengan melihat tidak adanya Purify di tangan dari tim Onyx Philippines. Dan ini dia ada instant replaynya. 4 player tadi emang benar-benar semuanya kena. Ada beberapa player mencoba untuk kabur, tapi semuanya udah on position sih. Bahkan pergerakan dari Toy yang mungkin cukup jauh. Yes. Let's go langsung basic duet ya. Itu dia blessing duet turunan legacy dari sosok seorang Skylar yang diturunkan ke arah Toy kali ini. Benar-benar membuktikan kalau Toy mampu untuk catch up dengan gameplay yang dimiliki dari tim Arkeosi. Luar biasa permainan dari tim Arkeosi. Mereka tinggal ingat di game yang pertama mereka juga owning, tapi comeback terjadi. Jangan sampai hal itu terjadi kembali. Dan untungnya Kelra dari Skypisternya kali ini udah terkena 1 kali pengurangan. 1 pemotongan ya. 1 kali pengurangan. Oke, ada pemotongan terhadap dari Skypiercer. Cuman sekarang mereka juga benar-benar harus aware lagi ya terhadap perpindahan tempat. Mereka juga harus aware bagaimana menjalankan lagi dari wave minion ya. Mereka punya cloud, mereka bisa manfaatkan itu. Mereka bisa menghancurkan lini atas mereka lalu berlari ke bawah lagi. Itu seperti apa? Cuman dengan adanya pergerakan dari ini Super Prince ini bisa ada di mana-mana lah. Nah, late game-nya yang mengerikan. Kenapa aku bilang tadi jangan sampai mereka terlena dengan kemenangan 2.000-3.000 gold ini? Karena ingat masih ada Hayabusa, masih ada Louis. Ini Louis-nya untungnya nggak pakai Purify. Jadi satu tukar Louis benar-benar worth it banget. Nggak bakal merugi untuk Arkeosi. Bahkan Onyx Philippines yang akan merugi. Dan yang aku agak khawatirkan adalah kalau Super Prince Tour and Rental ini dipakai untuk split push-nya Hayabusa. Itu yang worry. Waduh. Sulit juga tuh ya. Iya sulit juga makanya. yang bisa nahan siapa? Toy atau enggak Dairen mungkin. Kecuali memang mungkin ada item-item yang memang bisa menahan itu semuanya. Entah Winter Crown nanti memang sudah ada. Dan kemudian ini menurut gue ini Winter Crown udah paling enak juga untuk Toy. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Arkeosi udah ngebuka badan menuju ke arah ward yang terhormat. Meanwhile para pasukan dari tim Arkeosi akan mendetek di mana Super Prince akan melakukan teleportation. Defense-nya belum terlihat dari seorang Riz. Kelihatan Super Prince-nya one by one situation. Bakal coba di cover. Belum tidak dapat pada cover cukup. Blessing to
Susujin. Susujin tidak akan tinggal diam. Dan ini dia, salah satu legacy, a blazing grand from Toy. Di following up dengan sangat mahal oleh pertahanan tim Arang Kyoshi. Ya, ini dia akibatnya membiarkan pergerakan Idok mencoba untuk bisa mendekat dan Idok berhasil, Idok flicker, Idok implosion, 2 player atau 3 player benar-benar tidak bisa melakukan banyak hal. Toy sebagai sang eksekutor dan satu orang yang begitu luar biasa pula. Yes, dan sekarang untuk Super Prince gak boleh lagi berdekatan. Shadok Shield dengan seorang Rizia. Oke. Sedang satu point kill. Setidaknya 1-2 point kill didapatkan oleh King Kong. Walaupun itu tidak terlalu berarti banyak. Dengan gold yang sudah diuntungkan oleh tim Arang Kyoshi. Tapi satu hal yang mereka harus pahami adalah Super Prince gak boleh lagi kedetek. Super Prince gak boleh lagi berdekatan oleh para pasukan dari tim Filipina lainnya. Karena ketika Idok melakukan initiate power, satu-satunya yang menetralisir dengan cepat itu Super Prince. Dan kalau Super Prince-nya kena, jujur Onyx Philippines gak punya power dobrak lagi. Ya, masalahnya dari tadi juga positioning yang dimiliki oleh beberapa damage yang dipunyain oleh Onyx PH. Mereka udah ada di belakang sih. Namun di satu sisi mereka membiarkan barisan terdepan dari Arang Kyoshi itu mendekat. Dan itulah yang terjadi. Apabila ada momentum yang baik, Idok memiliki insting yang begitu mengerikan. Iya. Insting yang dia sangat berani untuk membuka vision, berani untuk membuka badan. Idok mau bonyok, Idok mau ke pick off itu gak masalah. Gak masalah. Tapi satu skill yang dia inginkan, yang dia mau sampaikan kepada pemain Onyx Infinity itu sampai dulu. Dan lihat di depan sana, sosok para pasukan dari tim Arang Kyoshi, mereka melihat di mana mereka berada, mereka bisa dikeluarkan bersama para pasukan dari tim Arang Kyoshi lainnya. Mereka memaksa mendapatkan tapi yang sudah dipastikan tidak ada Glorious Pathway. Sebenarnya kalau Glorious Pathway aja keluar, menurut aku enggak masalah untuk Onyx Philippines. As long enggak revitalize. Karena revitalize ini akan sangat membantu mereka di saat adanya pit Lord selanjutnya. Yap, gimana dengan positioning yang begitu baik dari Arkeos sekarang ini harusnya ya menjadi sebuah hal yang sangat susah untuk Brusco bisa nge-pick off siapapun. Salah satunya. Sementara sejauh ini, Idok menjadi orang terdepan. Direct ingin dilemparkan ke Victor bukan hal yang baik. Idok ingin dilempar bukan hal yang baik. Ini yang harus terus dipertahankan oleh Arkeos selagi begitu banyaknya damager yang mereka miliki sekarang lagi dalam keuntungan yang begitu besar. Benar-benar besar. Walaupun di satu sisi ya, itemization yang dimiliki oleh Granger itu udah hampir full juga. Yes! Dan kali ini menuju ke arah Phantom yang bakal coba di zoning. Rins, ingat, dia nggak boleh sembarangan untuk membuka badan. Oke, gue tahu dia adalah salah satu metal detektor untuk Arang Kyoshi. Tapi lihat King Kong, di mana King Kong berada untuk berhasil melakukan clear ini wise banget. Satu buah momentum yang bisa didapatkan King Kong landing jauhnya itu didorong terlebih dahulu. Wow. Dengan ada peluang yang diambil, War X sekarang juga udah diambil oleh Kelret. Tapi Hasil? oke, Hasil? Mereka mencari di mana seorang Susujin, tapi ternyata sayang sekali tidak berhasil mendapatkan deteksi. Tapi nampaknya Flicker dikeluarkan, belum ada implosion, ada blazing buat from Toy. Flicker berjalan secara kill, tapi nampaknya shutdown terjadi. 2 shutdown di area berbeda, tapi dengan Super Prince yang bebas membuat para pasukan dari tim Arang Kyoshi mereka kewalahan. Surprise! Happy birthday! Double kill from Terra. Dan bakal mereka mencari di mana Susujin berada. Terra bakal gak bertahan. Dan ini dia shutdown. Nowhere to run, Terra. Gak ada jalan untuk pulang. Dan Susujin save the day for Arang Kyoshi. Oke, kembali berimbang keadaan dengan setup tadi yang begitu beresiko. Sebuah resiko dengan tidak membawa sebuah purify ini, Gaji. Begitu gangguan terjadi, dia nggak bisa melakukan banyak hal dari Toynya. Flicker tadi udah dikeluarkan. BMI nggak bisa karena momentumnya sisinya masih berjalan. Tapi kalau dari yang gue hitung ya, kalkulatnya ini masih berhasil untuk retribution. Oke. Dan itu dia, masih berhasil. Kenapa? Karena sedikit aja terlambat dari seorang Susujin nge-dealer damage atau dia ngebuka Lord, itu dia bakal telat. Gue pastikan Super Prince bisa dapetin Lord. Itu hampir. Kalau dari Susujinnya telat aja buka Lord dikit. Itu tadi benar-benar udah dihantarkan loh itu. Udah travel udah jalan loh. Udah arrive dia tadi di situ. Ya, benar banget. Tapi lihat, dengan 5 pasukan dari tim Arang Kyoshi, mereka mencoba untuk mendorong di 3 lane yang berbeda. Meanwhile, one by one situation dari bottom lane. Pak produser melihat ke arah bottom lane masih terbagi. Dan Susujin mencari di mana King Kong berada. Ditutup begitu saja. Recall menjadi sebuah jawaban. Mid lane target utama mereka. Ada Super Prince, ada free hit, ada Diamond.
Scatters everybody. Masuk lebih dalam. Damage dan Indo gagal mendapatkan siapapun. Hanya Green depan mata. Free hit dan Indo termasukkan dari Cemaran Kiyoshi. Mereka bakal coba dihantam dan pulang ke arah belakang. Sky Pisar dari Kelra masih menyala. Defensif yang sangat kuat. Dengan adanya Louis, Kelra, dan bahkan hanya Kirk menjadi tumbal satu-satunya. Ini menandakan RRQ Hoshi harus udah dalam sedikit kondisi lampu kuning. Ini sedikit terburu-buru loh. Apa yang dilakukan oleh orang Kiyoshi barusan loh. 2 Winter Crown tadi benar-benar kepake. Begitu banyak torsinya dan mereka tidak mendapatkan hal yang begitu baik. Kecuali dengan 2 Bestaran ini adalah standar dengan adanya Lord yang udah diambil. Selebihnya ini menjadi sebuah kerugian. Tapi semenjak adanya Lord yang berubah ya, menurut gua pribadi, Lord yang di 18 ke atas itulah nanti yang akan berubah segalanya. Ya wajib ditemenin. Iya. Dan sekarang kondisi yang gua lihat, RRQ Hoshi udah masuk lampu kuning. Dia udah mulai sadar dengan owning gold yang banyak dari dirinya aja. Mereka nggak bisa nembus ke 3 PS turret. Apalagi nanti ketika dari tim Onyx Philippines bakal drag game ini ke late game. Karena balik lagi, kalau kita bisa lihat Sky Pisar, gue nggak tahu ya Sky Pisarnya Kelra berapa. Maybe around 40 something lah. Yep. Harusnya ya. Itu tadi Jay udah gue bilang, dengan adanya Lord tadi yang udah berhasil mereka amankan, dengan Bestaran yang bisa dihancurkan, itu adalah standarisasi dengan adanya Lord tersebut loh. Selebihnya harusnya mereka bisa mendapatkan keuntungan, entah itu poin kill atau yang berlebih lah, atau mereka bisa mendapatkan hal yang lain lah. Tapi mereka tadi malah mendapatkan sebuah kerugian yang begitu luar biasa loh. 2 Winter Crown digunakan, 2 hero berhasil diambil. Oke, tapi nampaknya dengan ada Godzilla Gaming Torrent Travel Toy! Ring of Nature from the name of this time! Gagal untuk mendapatkan point kill dengan Roscoe Panther gak bisa menyelamatkan seorang Toy. Tapi berusaha juga tumbang menjadi satu box korban jiwa. Para pasukan dari Cemaran Kiyoshi mulai coba mundur. Dan Kiko! Shadow Kill! Sandwich Gaming! Again! Kelra! Dengan ada permainan Sandwich berhasil mendapatkan 2 dan bahkan 3 pemain dari Cemaran Kiyoshi. Happy birthday! Super Friends Tour and Travel berhasil menghantarkan 2 point kill untuk tim Onyx Philippines bahkan 3. Masuk menit hampir 18, awareness yang dimiliki oleh RRQ Hoshi mereka harus meningkatkan berkali-kali lipat. Ada Super Prince dengan Luyi-nya, bukan user dari Luyi yang biasa-biasa, tapi ini begitu mengerikan. Dan positioning yang emang mereka lakukan barusan, pergerakan yang mereka lakukan barusan, ini mimpi buruk Oke, Sosojin, damage terlalu sakit. Mencari di mana Kiko berada, tapi Kelra! One by one situation! Gagal untuk mendapatkan Kelra. Masih ada immortality. Satu terjadi. Baik kami dilakukan. Tapi lihat Super Prince mencoba untuk mundur dengan Super Prince Tour and Travel-nya. Oke, mereka berhasil mendapatkan Kelra, tapi ada satu Lord, satu objektif yang harus mereka hilangkan lagi. Bukan Lord yang biasa-biasa saja, Lord dengan defense yang Beda tinggi. Ini beda Lordnya. Tapi Toy masih ada Win of Nature. Masih punya Roscoe Meteor. Tapi itu hanya mendapatkan Kirk. Tidak cukup worth it. Di depan sana. Bahkan coba melakukan following update. Bahkan Brusco bakal menjadi pada para pasukan dan